Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Ayo, silakan duduk. Mau duduk di mana yang kamu suka? Duduk di sini atau di mana? Iya, Pak. Terima kasih. Saya di sini saja, Pak. Sudah nyaman duduknya? Iya, Pak. Sudah. Ma, apa kabar kamu hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Tadi sebelum ke sini pelajaran apa ya, Ma? Bahasa Indonesia, Pak. Bahasa Indonesia. Bagaimana pelajaran bahasa Indonesia? Menyenangkan? Ya, bagaimana ya, Pak? Ya, biasa saja, Pak. Emang kira-kira tahu nggak tadi Bapak panggil ke sini? Nggak tahu, Pak. Ya, saya ucapkan terima kasih Mas sudah bersedia hadir atas panggilan Bapak kemari. Jadi maksud Bapak memanggil Emma kemari itu mau mengadakan konseling individu. Pernah dengar konseling individu? Belum, Pak. Belum pernah. Ya, ya. Tapi sebelum kita masuk ke proses konseling, lebih baik kita berdoa dulu. Saya pimpin ya, Emma. Doa Ya, Pak. mulai. Berdoa selesai. Pak, konseling itu apa ya? Oh iya, jadi gini, konseling merupakan bantuan profesional yang diberikan oleh guru BK kepada siswanya yang memerlukan. Konseling dilakukan berdasarkan asas-asas sebagai berikut. Yang pertama, asas kesukarelaan. Maksudnya ya tidak ada paksaan. Yang berikutnya, asas kerahasiaan. Semua informasi tentang diri kamu, tentang masalah, dan selama proses konseling ini nanti dijamin kerahasiaannya oleh guru BK. Maka dari itu, kamu tidak usah ragu untuk menceritakan masalah. Yang berikutnya asas kegiatan. Selama mengikuti proses konseling, sebenarnya kamu telah melakukan serangkaian kegiatan agar kamu lebih mampu memahami kesulitan dan sekaligus kamu akan belajar memecahkan masalah yang dialami. Yang berikutnya yaitu asas keahlian. Konseling diampu oleh orang-orang yang ahli seperti guru BK. Dan di sini saya sebagai konselor dan MA sebagai konselinya. Bagaimana? Sudah paham? Iya, Pak. Sudah paham. Ya, Bapak juga akan menjelaskan bahwa tugas Bapak di sini adalah membantu, mengarahkan, dan membimbing untuk memecahkan masalah kamu. Nantinya untuk pengambilan keputusan akan tetap MA yang menentukannya. Agar masalah MA terpecahkan, Bapak berharap keterbukaan dan kejujuran kamu. Ya? Iya, Pak. Nah, Emma, di dalam konseling ini kita ada waktu sekitar 50 menit. Apakah Emma bersedia? Dan nanti jika belum selesai bisa kita lanjut di lain waktu. Bersedia ya? Iya, Pak. Saya bersedia. Baik. Begini, belakangan ini saya lihat di sini absen Emma kok banyak ya, banyak yang bolos. Terus laporan dari guru mata pelajaran, kamu juga sering tidak mengikuti pelajaran. Betul? Iya, betul, Pak. Coba kamu ceritakan, kenapa belakangan ini kamu sering bolos? Saya tidak suka pelajaran bahasa Inggris, Pak. Dan saya jenuh saat jam produktif karena waktunya sangat lama, Pak. Oh, jadi memang bolos saat jam pelajaran atau dari rumah berangkat tapi tidak sampai ke sekolah? Dari rumah berangkat, Pak, tapi kadang tidak sampai ke sekolah. Terus waktu tidak ke kelas itu kamu kemana? Ya, ke warung, Pak. Baik, apa alasan kamu kok tidak suka dan menghindari pelajaran bahasa Inggris itu?
Saya merasa kesulitan dan tidak suka dengan cara mengajar gurunya itu loh Pak. Kenapa? Gurunya galak atau kamu pernah dimarahi? Bukan Pak, bukan galak. Saya hanya merasa sulit dan merasa tidak mampu saja Pak. Oh iya, saya memahami kalau bahasa Inggris itu ya memang sulit. Terus tapi apa keuntungan kamu kalau membolos ke warung itu? Ya hanya jajan dan nongkrong saja Pak. Nah terus kalau ikut pelajaran apa manfaatnya? Ya bisa mendapat ilmu Pak, menambah wawasan juga. Ya, jadi mana yang lebih bermanfaat? Ikut pelajaran atau bolos di warung? Lebih bermanfaat di sekolah Pak, ikut pelajaran. Nah, tuh kamu tahu lebih manfaat ikut pelajaran. Tapi ya kenapa tetap bolos? Kadang jenuh Pak dengan pelajaran yang lama itu loh Pak. Oh, itu ya yang membuat kamu sering bolos dan tidak ikut pelajaran. Iya Pak. Baik, nah gini Bim, ini saya punya video tentang membolos. Kayak putarkan ya, kita lihat bersama-sama ya. Iya Pak. Hai Ruth, tunggu aku. Buru-buru amat sih Ruth. Kamu Ton. Iya deh, aku pulang. Oh iya, hari ini ada pelajaran matematika kan? Duh, mana ada PR, belum kerjain lagi. Jadi kita bolos aja yuk. Biar gak capek aja, gimana? Gimana ya? Tapi kita kan udah beberapa hari nggak masuk sekolah, Ton. Nanti dipanggil ke PK gimana? Enggak lah, tenang aja. Nanti tinggal nyari alasan. Bener juga ya. Ya udah deh, kita bolos aja. Tapi kamu yang bayar main PS-nya ya. Oke, tenang aja. Ayo jalan. Hah? Tapi setiap hari Rudy selalu berangkat, Pak. Tadi pagi saja dia berangkat dan belum pulang sampai sekarang. Tapi Rudi tidak ada di sekolahan, Bu. Saya takut nanti kalau terus-terusan begini, Rudi bisa dikeluarkan dari sekolah.
dibebaskan dari sekolah. Jadi, kenapa kamu bolos sekolah? Kamu sudah bohongin ibumu, nak. Itu tidak baik. Kamu itu sudah besar. Kamu harus mempunyai tujuan dan cita-cita yang jelas. Setelah itu, kamu harus memahami keinginan orang tuamu. Memahami bahwa hidup ini penuh kesulitan. Memahami aturan dan tata tertib sekolah. Yang paling penting itu memahami diri sendiri, memahami antara tugas dan kewajiban. Bapak minta, besok kamu harus berangkat sekolah dan belajar yang rajin. Agar nantinya kamu menjadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa. Pak Biru, kita boleh lanjutkan. Ampun, aduh, aku nggak mau boleh lagi. Kamu bila ada bertandanya, nggak bedanya ada. Tapi kalau kamu mau berubah, kita akan sekolah daripada pemain. Tetapi Nah, bagaimana Bin? Ini kamu sudah melihat kan? Bagaimana kesan kamu setelah melihat video tadi? Sudah ada gambaran belum dari video tadi? Iya Pak, saya sudah paham. Saya akan memberikan gambaran dari maksud video tersebut bahwa perilaku membolos akan berdampak merugikan diri sendiri dan orang lain. Coba Emma sendiri kemukakan. Berhenti bolos apa tetap warung atau ke kantin? Tapi harus bisa bedakan waktunya masuk kelas dan bukan. Dan tidak boleh meninggalkan pelajaran sekolah karena nanti akan mengecewakan orang tua. Orang tua sudah membesarkan kita, menyekolahkan dan membiayai sekolah kita. Malah kita bolos sekolah. Itu namanya mengecewakan orang tua. Paham, Ma? Iya, saya paham Pak. Terima kasih atas pemahaman kamu. Nah, tujuan ini nanti supaya kamu mampu mengurangi sampai menghilangkan permasalahan yang kamu alami, menganalisis penyebab membolos, membangun karakter disiplin sekolah. Terima kasih Pak. Saat ini saya sudah memahami tentang tujuan konseling yang saya lakukan. Baik ya, Ma. Bapak juga mengucapkan terima kasih. Sekarang kita perlu berdiskusi untuk mempelajari cara memecahkan masalah yang kamu alami saat ini. Setuju? Iya Pak, bagaimana caranya ya? Baik, kalau saya lihat Emma ini mempunyai masalah pada perilaku. Maka perilaku yang kurang baik ini perlu dirubah. Nah, untuk mengubah perilaku itu perlu strategi pendekatan behavioral dengan menggunakan teknik self management, di mana teknik ini memiliki tujuan pengelolaan diri, yaitu agar peserta didik
secara teliti dapat menempatkan diri dalam situasi-situasi yang menghambat tingkah laku yang mereka tidak kehendaki. Paham? Iya Pak, tapi caranya bagaimana Pak? Ya, ini terima kasih. Eh, atas pemeran diri kamu. Jadi tujuan kita di sini adalah agar MA mampu mengurangi frekuensi membolos dan mempertahankan sikap disiplin kamu. Yang akan kita lakukan adalah yang pertama, menganalisis perilaku kamu. Yang kedua, mengarahkan pada perilaku baru yang bertanggung jawab. Nanti merencanakan tindak lanjut. Bagaimana? Apa bisa dipahami? Iya Pak, tapi caranya itu bagaimana ya Pak? Jadi gini, sesi ini kita akan melakukan beberapa kegiatan. Antara lain, yang pertama pemantauan diri atau self monitoring. Kamu nanti akan menuliskan hasil pemantauan diri kamu atas munculnya perilaku kamu, yaitu bolos, dan menuliskannya di lembar kerja konseli yang sudah Bapak siapkan. Yang berikutnya, self reward. Selanjutnya, kamu memikirkan apa reinforcement yang akan kamu dapatkan atau kamu berikan pada diri kamu jika kamu mengurangi bolos kamu itu. Yang berikutnya, self contracting. Kemudian kita akan menyepakati perubahan perilaku MA, di mana kontrak yang kita sepakati itu memiliki batas waktu. Kemudian ada stimulus kontrol, yaitu yang terakhir adalah MA harus mencari dukungan dari lingkungan, bisa dari pengurus atau teman, yang membantu agar apa yang diharapkan di kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik. Apakah MA setuju menggunakan strategi ini untuk membantu menyelesaikan masalah MA? Ya Pak, saya setuju. Ya, baiklah. Kita mulai dengan langkah yang pertama, yaitu self monitoring atau pemantauan diri. Silakan MA mengisi lembar kerja konseli yang sudah saya sediakan. Ini, kamu isi ya. Iya Pak. Ini bagus dapat menyimpulkan bahwa penyebab kamu membolos adalah bosan dengan pelajaran dengan waktu yang lama dan merasa sulit dengan pelajaran bahasa Inggris. Apa benar? Iya Pak, benar sekali. Ya, bagus. Tidak terasa ini waktunya sudah agak lama dan sudah waktunya untuk mengakhiri kegiatan konseling kita sesuai kesepakatan waktu tadi. Semoga apa yang sudah kita lakukan bisa membawa manfaat untuk MA. Iya Pak. Baik, untuk pertemuan selanjutnya akan kita laksanakan sesuai dengan waktu yang kita sepakati, yaitu minggu depan. Iya Pak. Insya Allah saya akan kembali lagi minggu depan di waktu yang sama. Kalau begitu saya boleh pamit ya Pak. Iya, kalau gitu Bapak tunggu di ruang BK minggu depan ya Mea. Iya Pak. Saya pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Emma, mari masuk. Bagaimana kabarmu hari ini? Iya Pak. Terima kasih, kabar saya baik sekali. Terima kasih Pak. Ya, silakan duduk. Mau duduk di mana? Di sana atau di sini? Terserah yang kamu suka di mana. Ya, terima kasih Pak. Saya duduk di sini saja Pak. Bapak lihat kok semakin bersemangat aja ya ini. Iya, alhamdulillah Pak, baik sekali. Saya merasa luar biasa hari ini Pak. Alhamdulillah. Bapak senang mendengarnya.
Bapak melihat juga sudah ada perubahan di daftar hadir, sudah mulai berkurang untuk tidak membolosnya. Ya, Betul Pak, sesuai komitmen yang sudah saya sepakati dengan Bapak, dan hasilnya sekarang saya sudah bisa datang tepat waktu ke sekolah Pak. bagus. Kalau begitu, Bapak berharap MA bisa terus mempertahankan apa yang sudah MA lakukan sampai saat ini. Iya Pak, insya Allah saya bisa terus bersemangat mempertahankan apa yang sudah saya lakukan sampai saat ini. Kalau begitu, saya izin pamit ya Pak, karena sekarang ini mau bergantian pelajaran. Oh iya, mari silakan. Selamat belajar MA. Baik Pak, terima kasih banyak sudah membantu saya. Saya pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.